Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke-46. Sepertinya kalau saya lihat dari episode terakhir yang saya rekam di season yang sebelumnya, dan tentunya ini di season yang selanjutnya lagi, di season ke-7 atau ke-6 atau season ke-8 atau ke-7, saya juga tidak tahu secara pasti. Tapi yang pasti sebenarnya saya masih harus mengupload 7 episode dari season yang kemarin untuk dipersiapkan di 2 pekan ke depan, karena dari 2 pekan yang lalu itu sudah habis video yang sudah dipersiapkannya di hari ini terakhir. Jadi saya masih perlu ada 6 episode lagi yang perlu saya persiapkan, termasuk episode ini. Jadi 7 episode, jadi kira-kira lebih dari 1 jam. Dan ya, sepertinya saya tidak tahu apakah bisa membuat setengah dari session ini, karena atau sekitar 3 episode lah maksimal mungkin. Tapi ya seperti itulah. Jadi saya coba bacakan dulu untuk artikelnya yang masih saya tulis di blog utama saya sambil mengerjakan sesuatu secara multitasking. Jadi sepertinya saya bisa menjadi banyak terdiam terlebih dahulu mungkin. Sayangnya tidak bisa di pause sepertinya rekamannya. Jadi mungkin ini satu-satunya rekaman yang memiliki suara keyboard dan banyak sekali silent mungkin. Padahal untuk episode sebelumnya juga sebenarnya cukup banyak, hingga setiap kali saya coba edit di video editor online dengan fitur untuk menghilangkan silent atau menghilangkan waktu durasi dari video yang terlalu banyak terdiam, tidak ada suara, tidak pernah berhasil, karena selalu ada error yang menyatakan bahwa audio ini terlalu banyak silent, jadi terlalu banyak terdiam. Dan sepertinya hal ini akan menjadi lebih banyak lagi di episode kali ini. Jadi masih ada, baru berjalan 4 menit. Sebenarnya artikelnya masih juga tidak terlalu panjang. Jadi sepertinya masih ada cukup waktu lah. Hanya mengurangi improvisasi yang saya tambahkan dari keterhubungan mengenai hal lain yang ingin saya ceritakan dengan artikel ini. Jadi untuk artikel ini judulnya adalah canda yang populer. Sepertinya
saya sudah pernah membacakan artikel ini sebelumnya apa belum ya? Jika sudah, mungkin ya saya tidak sengaja. Oh iya, benar, saya salah. Ternyata artikel ini sudah pernah dibaca. Jadi tadi saya salah membuat atau melihat episode terakhir yang seharusnya saya lihat untuk, berarti ini sudah episode yang 47 di season yang selanjutnya tentunya, di episode pertama di season selanjutnya. Jadi judulnya adalah Mesin Waktu yang Nyata. Mengabadikan suatu momen di masa lampau sebenarnya merupakan sebuah bentuk atau wujud mesin waktu yang nyata yang dapat berupa media visual seperti foto, video, atau bahkan suara. Mungkin yang paling banyak digunakan adalah media foto, meskipun tidak bisa dirasakan pergerakannya, namun dengan bayangan imajinasi yang dihasilkan oleh otak, maka terbentuklah sebuah momen yang mungkin merupakan momen yang sangat indah. Foto memang sangat mengandalkan daya imajinatif yang kuat untuk merepresentasikan suatu momen. Untuk itu tidak hanya dijadikan sebagai mesin waktu yang nyata, tetapi juga dapat pula dijadikan sebagai bahan untuk bermimpi dalam menggapai sebuah mimpi yang mungkin sebuah cita-cita mungkin yang mungkin ingin dicapai, mulai dari yang mudah hingga yang mustahil. Di dunia ini seperti yang pernah saya tulis di artikel sebelumnya, jika diizinkan memang tidak ada yang mustahil. Untuk itu, teruslah bermimpi setinggi-tingginya dan gunakanlah sebuah media visual yang mungkin dapat memotivasi dalam meraih mimpi tersebut. Jadi ya mungkin pada saat itu kenapa saya tulis artikel ini adalah saat itu tuh saya berpikir bahwa sebenarnya mesin waktu itu tidak akan pernah bisa terjadi seperti yang dicontohkan di berbagai film fiksi ataupun cerita fiksi. Karena memang jika mesin waktu itu bisa terjadi, mungkin semua takdir dapat diubah, kecuali memang menjadi suatu alam semesta yang berbeda. Setiap saat ada orang yang menggunakan mesin waktu, meskipun tentunya hal tersebut juga tidak akan merubah apa yang pernah dilakukan oleh orang yang memakai mesin waktu tersebut, karena memang masa lalunya mereka tetaplah sebuah masa depan yang berbeda di alam semesta yang berbeda. Jadi itulah sebabnya terkadang jika memang ada suatu alam semesta yang lain yang berjalan beriringan ataupun yang tentunya jumlahnya tidak terbatas atau tidak terhingga, hal tersebut hanya akan berjalan dengan sendirinya dan tidak akan berpengaruh dengan apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti setelah kita sudah tiada. Jadi hal tersebut bisa dibilang tidak mungkin nyata jika kita melihat dari sisi perspektif agama. Namun ya kita hanya bisa bermimpi dan mengandai-andai jika hal tersebut memang benar bisa terjadi. Dan satu-satunya hal yang mungkin dapat menjadi suatu alternatif dari mesin waktu ini adalah sebuah media visual yang mungkin merupakan salah satu teknologi yang mungkin tidak selalu membutuhkan suatu listrik. Namun jika kita melihat bahwa sebelum adanya suatu media visual yang dihasilkan oleh berbagai perangkat elektronik, sebelumnya dihasilkan oleh gambaran dari seorang manusia yang mungkin tidak bisa sedetail dengan apa yang dihasilkan saat ini. Jadi itulah sebabnya mungkin jika di masa depan hal yang akan lebih mungkin terjadi adalah bagaimana membuat media visual ini menjadi lebih detail, atau mungkin dapat kita rasakan kembali sebagaimana sebuah mesin waktu, meskipun hal tersebut memang tidak akan mengubah apa yang kita lihat di alam semesta sebelum kita memasuki realitas tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.